Bukan Jokowi tidak pernah melihat berbagai masalah secara mendasar. Gaya kepemimpinannya pun sudah menggambarkannya dengan gamblang. Belusukan adalah salah satu cara untuk melihat langsung ke tempat yang dasar, menarik aspirasi langsung dari dasar, melihat dan kontrol langsung secara fakta untuk verifikasi sebuah laporan yang biasa terpampang dalam tulisan dan gambar yang terkadang diberi deskripsi dengan indah dan bisa mengkaburkan wujud nyatanya. Verifikasi langsung adalah cara yang memang sesekali atau beberapa kali dilakukan bisa membuat shock terapi para penipu yang berdasi. Melihat segala sesuatu yang mendasar tak semudah yang diomongkan. Selain butuh menambah wawasan dan sudut pandang, dibutuhkan pula energi yang begitu besar untuk terus-menerus bekerja dan belusukan. Orang yang ogah capek dan gemar ongkang-ongkang kaki tak akan bisa atau sulit untuk melakukan itu. Keikhlasan yang luar biasa pun dibutuhkan. Ketika segala masalah dilihat secara mendasar, permasalahan yang rumit pun akan timbul. Pertimbangan semakin berat untuk diambil, sebab tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Ada skala prioritas yang dituntut untuk mengorbankan kepentingan lain. Hitungan pun harus sangat tepat supaya tidak terjadi masalah baru yang timbul lebih besar. Menyelesaikan masalah tanpa masalah atau meminimalisir menjadi prioritas karena hal ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, rakyat, bangsa, dan negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi yang begitu mendasar pun sudah ada di depan mata. Bisa kita lihat dan rasakan. Untuk pengambilan kebijakan itu, citra pun harus dikorbankan. Karir politik pun diabaikannya dengan penuh keyakinan. Sebagian rakyat kita sudah cerdas dan bisa membaca setiap langkah dan tujuan yang ingin pemerintahan Jokowi capai. Infrastruktur sebagai pondasi awal sebuah perekonomian. Kalau ada yang bilang infrastruktur nggak berguna, mungkin lebih baik orang tersebut disuruh pindah ke hutan rimba belantara. Hidup tanpa infrastruktur dan ia akan langsung merasakan perlunya infrastruktur. Karena kalau dijelaskan secara mendetail terkait pentingnya infrastruktur, dia tak akan mau menerima. Karena dasar penilaian orang yang menganggap infrastruktur tak penting adalah rasa benci atau propaganda politik untuk menjatuhkan Jokowi. Sederhananya begini, lihatlah daerah yang infrastrukturnya sudah baik, sudah pasti pertumbuhan ekonominya pun baik. Kemudian menghajar perongrong ideologi. Ideologi adalah pondasi suatu bangsa. Tanpa pondasi, sebuah bangsa akan berada di titik nol. Titik di mana akan ada carut-marut, perebutan kekuasaan, permainan kepentingan yang datang dari dalam dan luar negeri. Titik perjuangan yang melelahkan. Untuk memulai ini, lihatlah kembali perjuangan Bung Karno dan tokoh bangsa lainnya di masa titik nol itu. Tidak mudah dan semua tertatih untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, menjaga ideologi sebagai dasar negara begitu penting. Komitmen itu dilakukan dengan menjadikan hati sebagai organisasi terlarang sama dengan komunis. Selanjutnya, mencegah uang bocor ke negara lain. Pada zaman Orde Baru, Soeharto saja dijuluki oleh dunia sebagai pemimpin terkorup di masanya. Menjadi tak heran jika KKN di masa itu begitu marak dan menjadi hal yang biasa. Itu semua sudah tercatat dalam sejarah, sulit untuk dirubah. Apalagi di masa perkembangan teknologi seperti saat ini. Sudah menjadi rahasia umum, konon katanya para koruptor di zaman Orde Baru menyimpan hartanya di luar negeri. Ribuan triliunan besarannya. Orang bermasalah pun bebas membawa hartanya untuk hidup 7 turunan di luar negeri. Indonesia tak bisa berkutik lagi. Untuk mengamankan kebocoran uang tersebut, maka aturan dan kerjasama pun digodok. Swiss sebagai tujuan penyimpanan harta mafia pun ditarget. Setelah perjanjian dengan Swiss, di dalam negeri RUU MLA pun disahkan untuk memburu aset hasil pidana yang ada di sana. Hal ini tentu saja membuat ketar-ketir para mafia atau generasi penerusnya. Tak hanya itu, bukti pun sudah ada terkait keseriusan pemerintah. Maria Pauline, pembobol BNI sebesar 1,7 triliun pun dijemput sendiri oleh Menteri Yasona dari Serbia.
Tak ada tempat bagi mafia untuk menyimpan hartanya atau bersembunyi. Selanjutnya, merampingkan, merombak, membentuk lembaga hingga birokrasi yang lebih baik dan efisien. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi butuh dukungan rakyat, secara langsung maupun melalui orang-orang yang menjadi wakil yang duduk di parlemen. Segala lini dirangkul oleh Presiden Jokowi pada periode kedua. Hal itu dilakukan untuk mempermulus upaya pemerintahan Jokowi mewariskan sebuah mekanisme yang baik. Mekanisme yang hanya bisa dijalankan jika ada persetujuan oleh seluruh elemen bangsa. Lembaga tak produktif harus dirombak. Di periode pertama, 23 lembaga tak produktif dibubarkan. Sedangkan untuk perbaikan dan penyelesaian masalah, ada 9 lembaga dibentuk sesuai dengan perkembangan zamannya. Setelah Presiden Jokowi marah-marah terkait lembaga yang tak perform beberapa waktu lalu, bukan hanya menteri yang diancam akan dipecat. Ada 18 lembaga pun akan dibubarkan oleh Presiden. Selain lembaga, aturan pun penting. Aturan yang menghambat pembangunan pun dirombak habis. Aturan baru yang mempermudah tumbuh kembang ekonomi pun dibuat. Pembuatan aturan adalah salah satu upaya pemerintahan Jokowi untuk meninggalkan sebuah pengamanan hal-hal penting. Oleh sebab itu, menjadi tak heran ketika di periode kedua ini banyak aturan yang belum selesai akan berupaya dirampungkan demi kemajuan bangsa. Jika kita menggali fundamental atau pondasi penting yang berusaha dibangun oleh Presiden Jokowi, kita rasa butuh waktu untuk menulisnya secara detail, sebab sudah banyak perubahan yang dibuat untuk bisa menjadi lebih baik. Hiruk-pikuk caci dan maki itu adalah konsekuensi dari kebijakan yang berusaha ditelurkan. Sebab begitu banyak mafia yang sudah menggurita. Ditambah lagi, tidak semua orang bisa dipuaskan terkait sikap kebijakan, meskipun itu positif dan baik adanya. Bagaimana menurut Anda?